Lismana SPD. Saya mendapatkan asma kraton itu adalah Mas Ngabei Suryo Hastono Hadi Projonegoro. Saya adalah juru kunci di Hastono Kraton Kartosuro. Seperti tugas saya setelah menjadi gowo gawe, istilahnya itu gowo jeneng kraton dan nyambut gawe untuk kraton. Saya harus menerima setiap tamu yang hadir di kraton atau di Hastono Kraton Kartosuro. Ingin tahu juga hubungannya dengan yang dijebol bentengnya itu dengan keraton ini ada apa? Kemudian sudah saya jelaskan bahwa keraton Kartosuro itu ada dua benteng. Yang pertama itu benteng Sri Manganti atau sering juga disebut dengan benteng Cempuri. Itu benteng dalam. Kemudian ada yang lapis yang kedua itu benteng Baluarti. Nah kebetulan yang dijebol itu adalah sisa ya, benteng dari Baluarti. Nah kenapa kok sisa? Karena tinggal sekitar hanya 200 meter. Dulu keliling itu 100 meter di arah barat, keliling di keraton ini adalah berupa benteng Baluarti. Hanya saja karena belum ada Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 2010, sehingga mereka memanfaatkan bata-batanya itu untuk bangunan, juga untuk semen merah, bahkan untuk fondasi-fondasi rumah. Jadi mereka juga melebarkan tanah-tanahnya itu dengan merombak atau menghilangkan benteng itu. Nah setelah adanya Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 2010 praktis tidak boleh. Sehingga apapun yang sifatnya itu merusak, jangankan kita menjebol, mengambil bata satu saja tidak berkenan. Dan itu ada undang-undang. Nah makanya tadi sudah kita jelaskan bahwa memang benar benteng yang dijebol itu adalah benteng Baluarti Kraton Kartosuro Hadiningrat. Kemudian berbagai media itu kemarin juga ada yang menulis mungkin tidak mungkin dapat dikatakan menganggap itu yang dijebol adalah benteng Kraton Kartosuro, padahal itu memang benar benteng Kraton Kartosuro, tetapi itu benteng Baluarti, bukan yang Cempuri. Yang Cempuri itu di sini. Cempuri itu masih utuh di sini. Dan di dalam benteng Cempuri ini adalah dulu merupakan rumah raja. Jadi raja-raja di Kartosuro itu rumahnya di sini. Kemudian di sini luas wilayah yang ada di dalam benteng ini 2,5 hektar kurang lebih. Hanya saja kan dulu rumah raja, kemudian halaman dan lingkungan yang lain. Nah setelah pindah ke Keraton Surakarta ini adalah menjadi makam. Menjadi makam ini atas perintah raja. Jadi kita tunduk patuh pada perintah raja. Kalau nggak salah pada waktu itu adalah Pakubuwono yang keempat. Tahun 1816 itu jadi makam di sini. Makamnya diberi nama Hastono Kraton Kartosuro. Hastono itu artinya itu pajimatan, sarian, jaratan. Nah, itu. Kemudian disinilah setelah jadi makam ditunjuklah seorang juru kunci, yaitu yang pertama adalah Eyang Buyut saya. Itu menjadi juru kunci dari tahun 1816, kemudian turun-temurun sampai saya ini adalah sudah generasi yang ke-10. Nah sampai kapan itu saya kurang tahu, nanti sampai istilahnya kita dipercaya untuk menjadi abdi dalam juru kunci. Jadi abdi dalam itu yang pertama itu adalah turun-temurun, kemudian juga digaji oleh keraton dan kita tahu jawabnya itu sebagai gawenya kepada Keraton Surakarta. Jadi kalau di sini memang sudah diserahkan atau dalam arti mulai 1 Januari 2020 itu sudah pengelolaan kebersihannya itu kan diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo dari UPCB. Itu ada juru peliharanya. Tetapi dari keraton sendiri kan sebagai yang punya wilayah, yang punya tempat ini adalah menugaskan kita. Kita adalah sebagai abdi dalam mewakili Keraton Surakarta yang bertugas di sini, dan tugasnya itu adalah membersihkan, mengelola dan menerima tamu-tamu yang ada di sini. Mas, kalau pagar Baluarti itu sebenarnya panjangnya berapa kalau sebelum dibongkar gitu? Wah itu kalau ini yang sisa itu hanya 200 meter, tinggal 200. Sebelumnya kalau juga meliling itu keliling dari Keraton Kartosuro itu dari gimana ya ngukurnya? Itu kan benteng Baluarti itu dari benteng Sri Manganti itu 100 meter. Kemudian dia mengelilingi pagelaran, termasuk di sini kan nanti sampai di Sanggrahan, kemudian Gunung Kunci, kemudian Sayuran, kemudian ke pagelaran keliling. Luasnya kurang lebih berapa kilometer ya, itu sangat luas sekali, dan bentengnya sama. Jadi terbuat dari bata yang dengan teknik gosok, kemudian tingginya itu kalau dulu itu sekitar antara 5 sampai 6 meter, mungkin sekarang karena sudah termakan oleh usia sehingga banyak rontok yang gugur, sehingga tidak
tidak mencapai itu. Sama yang di dalam ini juga. Dan benteng itu dulu itu di atasnya itu geger sapi, jadi tidak rata itu enggak, tapi geger sapi karena memang untuk apa ya istilahnya biar air itu kan bisa apa namanya bisa turun gitu ya. Tapi karena tidak dilepo, tidak menggunakan semen sehingga rawan sekali untuk tumbuhnya lumut dan rumput-rumput, bahkan pohon-pohon yang besar itu yang merusak sebenarnya. Tapi kita nggak berani mau dongkel mau apa ya, paling diobati kalau dipotong padahal itu tumbuhnya terus begitu ya. Itu hambatannya seperti itu. Kalau untuk saat ini sendiri yang menghuni di dalam kawasan Baluarti sendiri kepemilikannya seperti apa sih? Kalau yang pertama itu di dalam ini dulu aja. Yang di dalam ini Benteng Cempuri itu adalah keluarga juru kunci. Jadi juru kunci dan keluarganya, termasuk pamannya, itu pamannya saya depan ini paman saya, dan di saya, belakang juga paman saya. Itu menempati turun temurun. Ya, istilahnya itu kita menempati tidak boleh itu jual dan sebagainya. Istilahnya kalau ibaratnya ya setengah Magersari begitu. Nah kalau yang di luar benteng ini sudah menjadi kepemilikan pemilikan hak tanah masing-masing. Nah kita juga nggak tahu kok bisa seperti itu dulu. Yang di luar terutama semuanya termasuk yang ada di dalam benteng Baluarti termasuk yang di luar, karena benteng itu sudah tidak ada. Yang tinggal hanya 200 meter itu. Sehingga orang mengatakan ini sudah ada, orang yang nggak tahu ini bekas keraton padahal itu kan. Nah kalau ditanya kok bisa lah, itu kita juga tidak bisa menjawab karena memang dari dulu waktu kita lahir itu sudah pemilikan seperti itu dari nenek moyang dulu seperti itu. Hanya yang di dalam ini yang kita itu hanya istilahnya hanya menempati turun temurun. Untuk statusnya benteng di Baluarti itu sudah masuk cagar budaya atau belum? Ya sebenarnya kalau yang namanya petilasan keraton itu semuanya, tidak hanya iki tok itu enggak. Harusnya ya, yang pertama ya sini masuk ya, yang masuk itu benteng Sri Manganti ini, Baluarti otomatis. Kemudian juga masjid ini. Masjid ini dibangun tahun 1826. Kemudian bangsal. Kemudian petilasan tadi yang tempat tidur raja tadi yang dipunasi. Kemudian jebolan pecinannya itu sudah masuk ke situ. Kemudian juga yang lain itu termasuk gedung obat. Gedung obat itu yang sebelahnya yang jebol itu kan ada gate yang untuk makam, itu namanya gedung obat. Dulu adalah untuk misiu atau untuk menyimpan misiu, gudang senjata di situ. Kemudian juga ada gedung lancip. Nah, gedung lancip itu sebelah utara sini. Dulu adalah tempat jaga VOC. Jadi VOC itu dulu punya penjagaan itu di dalam benteng Baluarti. Saking dekatnya atau saking VOC pengaruhnya luar biasa di Kartoso itu karena dia punya kantor, istilahnya kantor di dalam benteng Baluarti. Sisanya itu ada masih berupa dinding yang tinggi yang motif VOC begitu ya, motif Belanda, tapi untuk dinding yang keliling udah nggak ada. Untuk makam, kemudian gedung obat, kemudian kampung masjid, Gunung Kunci. Ya, Gunung Kunci itu dulu itu adalah merupakan tempat erang-erang atau tempat wisata para putri-putri keraton dan Sentono dan keluarga. Di sana dulu ada namanya Segoro Yoso. Jadi Segoro itu kayak kolam buatan yang dibuat untuk para putri raja untuk bercengkerama di situ. Lah gunungnya itu hasil kedukannya. Itu kan sekarang jadi lapangan ya, lapangan. Itu dikeduk, kemudian tanahnya itu dikumpulkan jadi gunung itu. Dan ditanami kunci untuk sayur itu. Sehingga dinamakan Gunung Kunci. Kemudian aliran airnya itu diambilkan dari Pengging. Itu ada pintunya yang lewatnya di Pasus itu, kemudian di Grogolan itu ada pintu air itu masuk ke di Goroso itu ya sana situ.